Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Baik, alhamdulillah, yang penting masih mau hadir. Pertanyaan berikutnya, siapa kemarin yang ingin kajian ini libur? Hah? Iya, katanya banyak gosip-gosip atau isu-isu berita burung katanya hari ini libur. Hah? Nggak apa-apa, yang jujur aja. Hah? Ya ada, insya Allah ya. Iya, insya Allah ini ada banyak pelajaran dari ya kemarin-kemarin yang ada isu-isu kita libur dan seterusnya. Yang pertama mungkin ada pelajaran berharga, dan ini sering kita sampaikan untuk tidak tergesa-gesa menerima ataupun menyebarkan berita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup dikatakan orang itu berdusta kalau menyebarkan semua yang dia dengar. Karena enggak semua yang kita dengar itu benar, ya. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang berita kepadamu dari orang fasik, maka cross checklah. Ini perintah Allah, ya. Harus ada at-tabayyun. Kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan madzayi' budhura. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa, gerusa-gerusu, ya, menyimpulkan sendiri, menyebarkan tanpa cross check, ya, ini bisa merugikan banyak orang. Kemudian juga kata beliau, madzayi, jangan cepat menyebarkan berita, budhura, menebarkan benih kejelekan, atau kalau kasarnya menjadi provokator. Jangan menjadi provokator, ini berbahaya. Ya, sekali lagi masalah
kabar berita, masalah gosip ini harus berhati-hati. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kemudian kalau ada yang bertanya, loh, kenapa kok kajian yang malam diliburkan? Nah, ini sebetulnya saya tidak mau menjelaskan alasan pribadi, namun daripada nanti gosipnya semakin liar, maka perlu kita sampaikan. Ini sebagaimana Rasul SAW ketika bersama Sofiyah waktu iktikaf, ada sebagian sahabat yang mulai tanda tanya besar, siapa itu? Maka Rasul jelaskan, ini adalah Sofiyah, istriku. Ya, daripada digosipi yang ndak-ndak, maka kita jelaskan kenapa pagi ini kita kajian, nanti malam libur. Yang pertama, wallahu a'lam, ini sekedar usaha dari saya pribadi untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, wa inna li ahlika 'alaika haqqa. Sesungguhnya kata dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu. Kata Rasul, a'tikul ladzi haqqin haqqahu. Berikan segala sesuatu semua orang haknya. Ini kalau kita mau cerita hadisnya dalam Sahih Bukhari, kisah Rasul mempersaudarakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda. Kemudian suatu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, melihat istri Abu Darda dalam keadaan penampilannya yang ya istilahnya ala kadarnya, nggak terawat lah istilahnya. Kemudian datanglah Abu Darda dan dibuat makan untuknya. Kata Salman Al-Farisi, kul, makanlah. Kata Abu Darda, aku sedang puasa. Maka kata Salman, aku nggak mau makan sampai engkau makan. Akhirnya Abu Darda makan. Kemudian tibalah malam hari. Abu Darda sholat malam. Kata Salman Al-Farisi, tidurlah. Beliau pun tidur. Kemudian di tengah malam bangun Abu Darda sholat malam, mau sholat malam. Kemudian kata Salman, tidurlah. Sampai sudah sepertiga malam terakhir lah mungkin, dibangunkan oleh Salman, sekaranglah engkau apa? Sholat. Kemudian beliau Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda, inna linafsika alaihi haqqa, dirimu itu punya hak untuk istirahat. Wa inna li ahlika alaika haqqa, sesungguhnya bagi keluargamu itu hak atasmu. Wa a'tiku ladzi haqqin haqqahu, dan berikan segala sesuatu itu haknya. Maka hal itu pun sampai kepada Rasul, dan Rasul pun mengatakan, shadaqa Salman, sungguh benar apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ini wallahu alam, saya pribadi ingin berusaha, meskipun tentunya tidak sempurna, tidak maksimal, ingin ada ya usaha mengamalkan hadis ini. Berikanlah hak keluargamu, hak ya setiap orang ya haknya masing-masing. Ya, alhamdulillah saya kemarin safar 9 hari, baru pulang Ahad kemarin. Ya. Kemudian saya punya anak-anak yang alhamdulillah sudah sekolah semuanya. Pagi hari sekolah, ada yang pulang siang, ada yang pulang sore. Ya, kemarin sudah saya tinggal 9 hari. Saya pulang, kemudian kalau saya kajian ba'dal maghrib, antum bisa bayangkan, ya, ada yang pulang sore. Kalau dia datang sekolah, saya tinggal pergi kajian. Padahal kemarin sudah 9 hari saya tinggal, paham? Kalau pagi mereka sudah apa? Berangkat sekolah. Bisa dimaklumi? Bisa dipahami? Ada gosip lagi?
Ya. Jadi itu ya, sekedar berusaha melaksanakan hadis tadi. Inna li ahlika alika haqqan, sesungguhnya keluargamu itu memiliki hak atasmu, meskipun saya yakin itu belum maksimal, namun ini sekedar usaha. Dan ini juga mungkin ya kita sampaikan, sebetulnya saya ya berat menyampaikan ini masalah alasan pribadi, cuma insya Allah ada pelajaran, ada manfaat untuk semuanya. Antum juga demikian ya, usahakan mengamalkan hadis ini. Meskipun semangat mengaji, ada hak yang di rumah ya, baik kepala rumah tangga atau mungkin ibu rumah tangga. Jangan misalnya semangat ngaji karena baru mengenal kajian sunnah, kajiannya sehari 5 kali ya. Pada subuh ya, pengajian duha, kemudian siang ya, asar ya. Mungkin suami kerja datang sore nggak ada makanan. Ini gimana mau sakinah mawaddah ya. Jadi atikul ladzi haqqin haqqa, berikan segala sesuatu haknya. Paham insyaallah ya? Nah, ya insyaallah ini juga dalam rangka mengamalkan hadis yang ketiga ini, ad-dinu an-nasihah. Taib ya, semoga ada manfaatnya yang kita sampaikan tadi. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar, mendulang faedah dari kalimat nubuah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Taib, kita baca hadis dan syarahnya. Al-haditsus tsalits an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala. Ada yang ingat enggak kunyahnya beliau siapa? Abu Ruqayyah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan bagi keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslimun. Alhamdulillah, di sini sudah kita pelajari bersama dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Saya sekedar tanya, ada nggak yang mungkin meneliti hadis Arba'in Nawawiyah ada berapa dalam kitab ini? Kan kita pernah sampaikan waktu yang lalu, ada beberapa hadis Arba'in Nawawiyah yang dicantumkan dalam kitab ini. Ada nggak yang meneliti? Kalau murid yang rajin tuh kadang kalau dikasih isyarat langsung dicari. Nggak ada. Kan penasaran, oh iya ya, Ustadz bilang hadis Arba'in Nawawiyah yang kita pelajari ada di sini. Kadang penasaran, dicari ada berapa, dicatat misalnya ada berapa. Nggak ada. Kalau ada kasih hadiah langsung sudah. Minggu depan royoan nanti. Ada berapa? Kalau belum meneliti jangan jawab. Berusaha untuk nggak gerusa-gerusu tadi. Ya, kalau memang belum meneliti jangan. Nggak ada ya?
nelitinya bukan sekarang, yang tadi malam gitu, atau mungkin kemarin-kemarin, tidak ada ya. Ada yang mau jawab? Mana mic-nya? Kasih. Apa jawabnya? Saya tanyanya, ada berapa hadis Arba'in An-Nawawiyah yang sudah kita pelajari dahulu yang dicantumkan dalam kitab ini? Paham pertanyaannya? Bukan hadis keberapa, bukan. Bedakan berapa hadis dengan hadis berapa, beda kan? Iya. Ya. Ya, makanya saya tanya kan, ada ndak yang meneliti? Kalau ndak ada ya sudah, nggak usah marah-marah. La taghdab. Nah, nggak ada ya. Baik, kalau ndak ada saya jawab, insya Allah ada 11 hadis Arba'in An-Nawawiyah dalam kitab ini. Di antaranya 3 hadis ini yang sekarang kita pelajari dan yang kemarin-kemarin itu. Ada 11 hadis. Berarti yang tidak ada berapa? Nah, terjadi perbedaan pendapat. Yang tidak ada dalam Arba'in An-Nawawiyah berarti nggak ada yang benar sama sekali nih. Iya, itu yang benar. Yang tidak tercantum berarti 31. Karena Arba'in An-Nawawiyah itu hadisnya ada berapa? 42. Adapun yang 58-nya itu tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, yang sudah kita pelajari dari Arba'in Nawawiyah ada 11 hadis. Adapun 31 hadis itu tidak ada dalam kitab ini. Dan kata para ulama, alhamdulillah ini salah satu memang urutannya demikian, pelajari Arba'in Nawawiyah baru kitab ini. Ini untuk menyempurnakan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini sekedar faedah saja. Kemudian ma'asal muslimin ikhwati fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Adapun hadis ini tercantum dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor ke-7, hadis ke-7. Paham? Meskipun beda apanya? Lafadznya. Apa yang beda di antaranya kalau masih ingat? Nah, ini hadisnya ada pengulangan ad-dinu an-naseha, ad-dinu an-naseha, ad-dinu an-naseha. Sedangkan yang kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah cuma disebutkan sekali, dan ini juga disebutkan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pada waktu itu, bahwasanya dalam redaksi yang lain disebutkan 3 kali. Yang Sahih Muslim ini antum bisa sekali lagi lihat pembahasannya dalam syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, pengulangan 3 kali itu bukan dalam riwayat Muslim, bukan dalam redaksi Imam Muslim, namun dalam kitab namanya Mustakhraj Abi Awana. Ya, sekali lagi dimuraja' lagi kitab yang kemarin yang kita khatamkan itu. Paham insyaallah ya? Jadi kalau saya tanya riwayat Muslim ad-dinu nasiha disebutkan berapa kali? Nah, beda-beda. Dalam Sahih Muslim ad-dinu nasiha, kata-kata ini disebut berapa kali?
Baru disampaikan sekali saja. Adapun yang 3 kali dalam riwayat Mustakhraj Abi Awana. Paham? Jadi yang ada sekarang ini antum kasih mungkin catatan, lihat kembali penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Paham ya? Paham enggak? Makanya saya tanya biar nggak bingung. Ya ini biasa, jadi ada tambahan riwayat kan sudah pernah kita sampaikan sejak awal kajian, betul enggak? Betul enggak? Ya, saya tanya lagi, yang paham saja yang jawab, yang nggak paham jangan jawab. Kalau redaksi Sahih Muslim, berapa kali disebutkan kata-kata ad-dinu an-nasihah? Sekali saja, seperti yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Paham? Adapun riwayat lain itu disebut 3 kali, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Tepatnya dalam kitab Mustakhraj Abi Awana. Paham? Paham enggak? Ya, makanya saya bilang tolong nanti di murojaah, diulang lagi, dilihat, dibaca lagi buku yang kita khatamkan itu, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Paham insyaallah? Masih bingung? Abi Awana yaitu ulama ahli hadis, punya buku namanya tadi. Nanti kalau jelaskan bingung lagi. Sudah, pokoknya dalam riwayat lain selain Muslim. Baik, kita sekarang baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kararan Nabi SAW hadil kalimata ihtimaman lil maqam. Nabi SAW mengulang-ulang kata-kata ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Ini karena beliau sangat amat memperhatikan, antusias, sangat amat mementingkan pembahasan ini sampai diulang-ulang. Ini karena pentingnya masalah yang satu ini, yaitu masalah an-nasihah. Sudah kita sampaikan insyaallah pada kesempatan yang lalu. Secara bahasa an-nasihah itu diantara maknanya ikhlasus syai', memurnikan sesuatu. Ini biar kita nggak bingung, loh kok ada nasihat bagi Allah. Maka kembali kepada makna bahasa, arti agama ada nasihat untuk Allah, artinya memurnikan agama ini untuk Allah. Paham? Atau mungkin juga kata sebagian ulama dikatakan agama adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, kitabnya. Karena makna nasihat juga diantaranya keterkaitan, atau kalau bisa dikatakan kelengketan 2 hal. Maka ketika seorang hamba dia melakukan nasihat untuk Allah, ini karena hubungan eratnya antara dia dengan Allah. Paham ya? Jadi di antara makna nasihat secara bahasa memurnikan sesuatu, atau maknanya keterkaitan erat antara 2 hal, atau ya 2, yaitu antara al-khaliq dan makhluk, antara al-khaliq, antara al-makhluk, hamba dengan rasulnya, dengan Al-Quran dan seterusnya, seperti yang dicantum dalam hadis ini. Kata Syekh, wa irsyadan lil ummah an ya'lamu haqqal ilmi anna dina kullahu dhahira wa batinahu munhasiran fin nasihah. Rasul menyampaikan ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat untuk menjelaskan kepada umat, untuk menganjurkan, memerintahkan umat Islam agar mengetahui ya dengan sebenar-benarnya bahwa agama semuanya ini
secara zahir maupun batin tercakup dalam kata-kata an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ada hadis yang masyhur, yang terkenal, yang sudah kita pelajari, kata Syekh Abdul Muhsin Abbad masuk ke dalam hadis ini juga, yang ada kata-kata adin juga. Ada yang ingat hadis apa itu? Hadis apa? Siapa yang pertama jawab tadi itu? Ya, ada saksinya, yang menjawab siapa itu? Nomor berapa? Hah? Dua 107 jazakillah khair. Nah, ya, ini kita kasih penghargaan karena memang kalau nggak murojaah nggak bisa jawab insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad termasuk dalam kategori adil nasihat hadis Jibril. Kenapa? Karena di akhir hadis Jibril ada kata-kata atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Maka hadis Jibril itu masuk dalam hadis ad-dinu an-nasihat. Jadi kata-kata ad-dinu nasihat mencakup semua pembahasan agama yang zahir maupun yang batin, masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Makanya Rasul menegaskan sampai 3 kali, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Wahyal qiyamut tamu bihadil huquqil khamsah. Agama adalah nasihat, maknanya kewajiban seorang hamba untuk melaksanakan 5 hak ini. Hak Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Sekarang perinciannya. Yang pertama, an-nasihatu lillah. Apa makna nasihat untuk Allah? Al-i'tirafu biwahdaniyatillah. Mengakui akan keesaan Allah. Allahu ahad. Ahad esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Allah Maha Esa dalam 3 tauhid tersebut. Ini masuk ke dalam pembahasan al-iman billah. Wa tafarrudihi bisifatil kamal. Dan meyakini, mengakui keesaan Allah tentang kesempurnaan sifat-sifatnya. Ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhin minal wujuh. Menetapkan, meyakini sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Dengan meyakini tidak ada yang serupa atau tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifat-sifatnya tersebut. Meskipun kata-katanya sama. Makhluk punya sifat kehidupan, Allah punya sifat kehidupan. Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu, punya sifat Al-Haya, kehidupan. Apakah sama kehidupan Allah dengan makhluk? Tidak sama. Kata-katanya sama. Sifat kehidupan, sifat kehidupan. Allah punya nama As-Sami, Maha mendengar. Sifatnya pendengaran. As-Sam'u. Manusia punya pendengaran? Di sini ngaku kalau nggak punya. Hah? Iya, kecuali yang tidur nggak dengar. Baik. Namun apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk?
beda hakikatnya. Jadi ini salah satu yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka gagal paham ketika mendengar ahlus sunnah mengatakan Allah punya sifat wajah. Kata mereka, lu kalau dikatakan Allah punya sifat wajah, nanti sama dengan makhluk. Berarti Allah nggak punya sifat wajah. Adapun ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, artinya itu zat. Kenapa kok mereka mentakwil kata-kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dengan zat? Karena tadi gagal paham. Dikiranya kalau menetapkan Allah punya sifat wajah melazimkan sama dengan sifat makhluk, padahal tidak apa? Tidak melazimkan. Seperti tadi, Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan. Apakah sama? Tidak. Allah punya sifat pendengaran, ilmu, penglihatan, manusia juga punya sifat-sifat itu. Namun pada hakikatnya tidak apa? Tidak sama. Tetapkan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan. Paham insyaallah ya? Kemudian kata Syekh, wal qiyam bi ubudiyatihi zahiran wa batina. Kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah secara zahir maupun batin. Ada ibadah zahir, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ibadah lisan berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah, menasehati. Dengan anggota badan sholat, ya, sedekah ataupun haji, umrah, puasa. Ini dengan anggota badan. Ya, sedekah tentunya dengan harta, namun juga dengan apa? Ya, tentunya dengan anggota badan juga memberikan. Namun ada ibadah batin yang tidak kalah apa? Besar pahalanya juga. Di antaranya tawakal kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah, rasa harap, rasa takut, demikian pula cinta dan benci karena Allah. Itu ibadah batin, harus betul-betul diserahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal inaba ilai kulla waqtin bil ubudiyah. Dan juga di antara makna nasihat untuk Allah, bertobat kepada Allah setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa talab raghbatan wa rahba, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah. Itu bentuk ibadah kepada Allah. Ada yang apa enggak? Dalil tentang ar-raghba wa rahba. Baik, sebelum browsing ana jawab dulu. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para anbiya, para orang-orang yang saleh berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba. Ini dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Tadi disertai dengan amal soleh. Nah, sekarang silakan browsing ayat di surat apa itu? Surat apa itu? Ayat berapa? Al-Anbiya ayat? Surat As-Sajdah ayat? Bukan. 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 Itu khaufan wa tama', meskipun maknanya sama, cuma lafadznya beda. Ini yang kita raghaban wa rahaba. Ada kan? Al-Anbiya 100 ayat 90. Barakallahu fiik. Baik. Paham insyaallah ya? Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh, ada dalil-dalilnya semuanya. Ya, cuma ini kita sekedar ringkas saja, apalagi sudah kita sampaikan pada pembahasan Arba'in Nawawiyah.
ma'at taubati wal istighfar. Di antara makna nasihat untuk Allah dengan taubat istighfar ad-daim yang terus menerus, karena manusia kulubani Adam khata, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, wa khal khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan yang bertaubat. Li'anal abda la budda lahu min at-taksir fi syamil wajibatillah. Kenapa kok diperintah untuk taubat istighfar? Karena hamba pasti ada kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Atau ada yang protes, saya enggak usah sempurna. Ada enggak? Hah? Ada yang merasa sempurna? Kita kasih hadiah. Hah? Hadiahnya nasihat untuk segera bertobat. Iya, fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa sudah suci, sudah sempurna. Ya, karena tadi kulubani Adam khata, dan sudah sering kita tes. Ini sekedar pembuktian saja. Jangan banyak-banyak. Masalah sholat yang merupakan rukun Islam kedua, sudah sempurnakah sholat kita? Kalau ada yang merasa sudah, kita tes. Nah, ya dari segi, jangankan dari segi pengamalannya, teorinya saja. Sering kita tanya, sudahkah semuanya yang hadir di sini khatam pembahasan kitab sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini teorinya, belum apa? Iya. Maka ya teruslah untuk thalabul ilmi, dan terus untuk apa? Berusaha mengamalkan, meskipun kita yakini apa yang kita amalkan pasti banyak kekurangan. Nah, kemudian kata Syekh, au tajarru ala ba'din muharramat. Meskipun kita sudah berusaha banyak beribadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, pasti ada yang kita tinggalkan dari perintah Allah, pasti ada yang kita langgar dari larangan Allah. Maka banyak beristighfar, bertobat kepada Allah. Wa bitaubatil mulazima wal istighfar daim yang jabir nafsuhu. Maka insyaallah dengan taubat kepada Allah, istighfar yang terus menerus, akan tertutupi yang kurang. Wa yatim amalu wa qauluhu, dan insya Allah akan menjadi sempurna amal dan perbuatan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini secara ringkas makna an-nasihalillah. Wa amman nasihatu li kitabillah. Adapun makna nasihat untuk kitab Allah, yang pertama fa bihifdhihi, dengan menghafalkannya. Ada yang hafal Quran? Al-Fatihah? Hafal, alhamdulillah. Baik. Dalam Islam, terutama dalam medan talabul ilmi, menuntut ilmu, medan dakwah, hafalan itu penting. Makanya kita adakan apa? Ya, tanya jawab masalah hafalan, apa dalilnya, hadisnya, arba'in nawawiyah, apa yang ya bisa dihafalkan, dihafalkan. Itu penting masalah hafalan, terutama bagi mungkin yang ingin juga ya menyambung lisan kepada yang lain, meskipun statusnya bukan ustadz, bukan dai, namun juga apa bisa mengajarkan minimal kepada keluarganya, anak-anaknya. Masa anaknya sudah hafal juz amma, bapaknya cuma hafal Al-Fatihah toh. Baik. Ini penting. Meskipun dalam Islam yang lebih penting lagi pemahaman. Paham ya? Ini yang harus diluruskan. Yang paling penting dalam Islam pemahaman. Baru apa? Hafalan. Ini juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak,
Jangan sampai anak-anak itu diperas sampai mungkin SMP, SMA untuk hafalan, namun tidak dihajari apa? Pemahaman. Disuruh mondok tahfidz terus, namun nggak dikoreksi. Paham nggak yang dihafalkan itu? Paham ya? Kita sekali lagi ingin menjamakkan dua hal, menggabungkan dua hal, hafalan dan pemahaman. Jangan sampai yang dipentingkan hafalan, yang penting anak itu hafid meskipun nggak paham apa yang dihafalkan. Ini keliru total. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan tentang urusan agama. Bukan Allah jadikan dia apa? Apalah artinya hafalan, namun tidak paham yang dia hafal. Paham? Jadi sekali lagi, bukan kita meremehkan masalah hafalan, karena buktinya kita dari awal menganjurkan jamaah yang hadir untuk hafal, meskipun banyak yang enggak. Kita hanya sekadar apa? Menganjurkan. Hidayah taufik di tangan Allah. Yang alhamdulillah sudah hafal, dijaga hafalannya. Jangan hanya sekedar setoran aja, kemudian tinggal selamat tinggal setelah itu, jangan. Terus dihafalkan, ditambah lagi. Namun jangan sampai mementingkan hafalan tanpa memperhatikan masalah pemahaman. Berapa banyak hafid yang sesat? Betul tidak? Sudah pernah kita sampaikan, tokoh atau bahkan nenek moyang teroris yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia ahli qiraah. Tentunya dia termasuk yang zaman dulu hafid Al-Quran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab dia disuruh mengajarkan Al-Quran. Namun apa? Mati dalam keadaan di atas kesesatan manhaj Khawarij. Bahkan di negeri kita sekarang ini yang sudah dipenjara, alhamdulillah, tokohnya mereka dikenal hafid Al-Quran, hafid Bulughul Maram, namun akidahnya sesat, akidahnya Khawarij. Apalah artinya hafalan tersebut? Paham ya? Jadi jangan gagal paham. Bukan kita meremehkan orang anak itu hafid Al-Quran, kita dorong, kita dukung, namun jangan sampai hafalan tanpa pemahaman. Anak disuruh nyari sanad, hafalan, qiraah, namun gak diperhatikan pemahamannya bagaimana anak itu, bagaimana akidahnya. Kalau bisa sekali lagi dua ini digabungkan, hafalan dan pemahaman. Jangan sampai hafalannya tok, namun pemahamannya diabaikan, dilalaikan. Ini berbahaya. Terkadang dengan hafalan anak itu, wah, saya sudah hafid, maka ceramah ke sana kemari tanpa belajar apa yang dia merasa wah sudah kalah ulama, sudah hafid, bahkan mungkin hafal banyak kitab hadis. Namun ini sekali lagi kalau nggak dibarengi dengan pemahaman yang benar, berbahaya. Bisa terpedaya, tertipu dengan hafalannya, dengan dia tidak menggubris lagi pemahaman para ulama. Kata Syekh, di antara makna nasihat kepada atau untuk kitabillah, fa bi'iftihi, menghafalkannya, wa tadabburihi, tidak cukup menghafal namun dengan tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka ada kuncian? Para sahabat mereka belajar kepada Rasul lafaz Al-Quran, cara membacanya, dan juga masalah tafsirnya.
Tidak hanya belajar qiraatnya saja, namun belajar apa? Tafsirnya. Apalagi kata sebagian masyayikh, banyak orang yang luar biasa dalam menegakkan hukum tajwid. Namun berapa banyak dari mereka yang tidak bertauhid. Ya, lebih mendahulukan tajwid daripada tauhid. Naudzubillah min dzalik. Apalah artinya tajwid tanpa at-tauhid? Membaca luar biasa, qari, namun Al-Quran yang intinya tentang tauhid dia tinggalkan, dia menyelisihinya. Hafid, qari, bacanya luar biasa, namun nyembah kuburan keramat. Padahal ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal membantah perbuatannya. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak mungkin bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah meninggal dunia. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Apalah hatinya hafalan tanpa pemahaman yang benar. Kemudian wa ta'allum al-fadhi wa ma'ani, sama dengan tadi, belajar membacanya, belajar tentang maknanya. Wal ijtihadu fil amal bihi fi nafsi wa fi ghairihi, dan berusaha keras mengamalkan isi Al-Quran baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, menyeru orang lain untuk mengamalkan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang ketiga, wa amma nasihatul lirasul, adapun makna nasihat untuk Rasul, fahiyal imanu bihi wa mahabbatuhu, mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan mencintainya. Namun cinta harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Apa diantaranya? Berikutnya ini. Wa taqdimuhu fiha 'alan nafsi, mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kecintaan atas dirinya sendiri, wal mali wal walad, dan juga mendahulukan cinta kepada Rasul daripada cinta kepada harta dan anak keturunan. Seperti dalam riwayat dialog Rasul dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua kecuali atas diriku sendiri. Kata Rasul, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, al-an ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Kemudian cinta kepada Rasul harus dibuktikan dengan ittibaihi fi usuliddin, mengikuti Rasul dalam masalah prinsip-prinsip agama. Contoh masalah tauhid asma wa sifat, Rasul dalam banyak hadis menyatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Seperti dalam hadis Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercaya diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua hadis apa? Budak perempuan, ketika ditanya aina Allah, dijawab oleh budak perempuan fis sama, maka Rasul menyuruh sang tuan budak tersebut, a'tikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah. Hadisnya dalam sahih
Muslim. Demikian pula hadis dalam kisah Hajjatul Wada, ketika Rasul berkata kepada para sahabat beliau, ala hal balaghtu, wahai para sahabat, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah? Para sahabat menjawab, bala ya Rasul, iya wahai Rasulullah. Rasul pun mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia ini dengan apa? Isyarat. Ya, tadi dengan ucapan, sekarang dengan isyarat. Ya, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah para sahabatku. Ini juga dalil Allah fi sama, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ittiba'u fi usuluddin. Demikian pula ittiba dalam usuluddin. Jangan ngaku cinta kepada Rasul, namun dalam masalah akidah menyimpang dari ajaran Rasul. Contoh, dalam insya Allah akan ada penjelasan masalah pemimpin nanti. Namun kita nggak apa-apa, kita kasih DP-nya. Sekarang anak tanya, pemimpin yang zalim selama dia masih Muslim, ya, pemimpin Muslim lah. Pemimpin Muslim kalau berbuat curang, berbuat zalim, apakah boleh ditaati? Dua kapan lalu ada dokter yang nulis katanya kalau curang nggak boleh taati pemimpin. Mana yang kita ikuti, dokter atau Rasul? Yakin? Nggak mencela-menceli? Alhamdulillah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik di kajian ini, oh iya Ustaz nggak boleh, tetap taat. Nanti beda Ustaz, beda. Iya, karena menyebar kapan lalu demikian. Ada dokter, ya, di judul tulisannya di medsos itu demikian. Kalau pemimpin curang, berkhianat, kurang lebih demikian bahasanya, tidak boleh ditaati. Ini berbahaya. Ini menyelisih masalah apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa banyak kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'immah wa amiril mu'minin baran kana aw fajira. Dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad dikatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan amiril mu'minin yang baik maupun yang fajir, yang curang, tetap ditaati selama perintahnya tidak maksiat kepada Allah. Paham insyaallah ya? Ini masalah usuluddin, dan ini berdasarkan sabda Rasul. Kalau Anda mengaku cinta Rasul, ini sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti ajaranku, tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Sudah nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, kejam, keji, zalim, curang, berkhianat. Hudzaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana sikapku? Apa yang harus aku perbuat kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Kata Rasul, tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun diambil hartamu, dirampas hartamu, dipukul punggungmu. Rasul tekankan kedua kalinya, isma wa ati. Dengar dan taati. Maka sesat kalau ada dai atau ustaz atau dokter yang mengatakan kalau pemimpin berkhianat tidak boleh ditaati. Ini jelas-jelas menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan juga ijma' salaf dalam kitab-kitab akidah. Ini masalah akidah tidak boleh ditoleransi kalau ada penyimpangan meskipun gelarnya profesor doktor. Nah, kembali kepada pembahasan Alkitab. Kata Syekh, wattiba'uhu fi usuluddin wa furu'ihi, mengikuti ajaran Rasul entah dalam masalah akidah, prinsip-prinsip agama atau cabang-cabang agama.
Wa taqdimu qauli ala qauli kulli ahadin, dan wajib untuk mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan semua orang. Seperti tadi, ada dokter mengatakan kalau pemimpin berkhianat tidak boleh ditaati, sedangkan Rasul menyuruh pilih yang mana? Yakin? Nah, sekarang mana dalilnya? Nah, mana dalil wajibnya mendahulukan ucapan Rasul daripada ucapan selain Rasul? Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Surat apa? Al-Hujurat ayat pertama. Lanjut lagi, wal ijtihad fil ihtida bihadi, dan berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasul, wan nasru lidinihi, menolong agama Rasul, ajaran Rasul, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sekalian biar kita selesaikan. Wa amman nasihatu li aimatil muslimin, adapun nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, wa hum wulatuhum, siapa pemimpin kaum muslimin? Yang pertama, pemimpin yang paling tertinggi, minal imamil a'zam ilal umara, sampai kepada pemimpin di wilayah negeri masing-masing, wal qudat ila jami'i man lam wilayatun ama au khassah, ya seperti gubernur dan seterusnya. Maka bagaimana nasihat untuk mereka? Fa bi itiqadi wilayatihim, meyakini tentang kepemimpinan mereka. Kalau ada pertanyaan, seandainya pemimpin tidak dipilih lewat jalur yang syar'i, apakah sah kepemimpinannya? Mana dalilnya? Iya, Ahlussunnah demikian. Ya, selalu berputar bersama dalil, kemana dalil itu berputar. Hadis Irbad bin Sariyah, wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habashi, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Kalau dijelaskan, seandainya budak Ethiopia kudeta, mengkudeta khalifah yang resmi, dan dia berhasil mengkudeta, kata ulama seperti dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, wajib didengar dan caranya kudeta benar atau salah? Salah. Tapi kalau sudah berkuasa, wajib didengar dan itu makna hadis, meskipun dari budak itu ya. Paham ya? Nah, kalau yang kedua ini wasam'i wa ta'alahu, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpinnya dolim, khianat, curang. Betul enggak? Mana dalilnya? Yang ditulis tadi. Ada yang hafal enggak bahasa Arabnya? Baik. Wa hathun nas ala dzalik, di antara nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, menyeru, menyuruh, memotivasi, menganjurkan, memerintahkan manusia untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Wa badri ma yastati'uhum min irsyadihim, dan mengusahakan untuk menasehati pemimpin kaum muslimin, tentunya dengan cara rahasia dan lemah lembut. Ini sudah kita kaji berulang kali. Wa tanbihuhum ila kulli ma yanfa'u wa yanfa'un nas, dan mengingatkan mereka untuk memberi manfaat kepada manusia. Boleh enggak menasihati, mengkritik pemimpin di medsos? Hah?
Mana dalilnya? Dari apa hadisnya? Hadis Iyad bin Ghanmin radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ataupun di dunia lain. Hah? Iya, nggak boleh, karena dunia lain juga diperintahkan mengikuti sabda Rasul, betul nggak? Ya, jin itu tidak punya Rasul dari kalangan mereka. Mereka diperintah untuk mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Di antaranya masalah ini nggak boleh. Menasihati pemimpin di hadapan umum. Paham insyaallah ya? Baik, kita lanjut lagi. Ya, karena waktunya sudah mepet. Wa amma nasiha li amatin muslimin, adapun makna nasihat untuk kaum muslimin secara umum, fa bi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai bagi mereka apa yang dicintai bagi dirinya. Sebagaimana sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wa yakra lahum ma yakra li nafsihi, membenci bagi mereka apa yang dia benci untuk dirinya. Seorang muslim yang sejati, muslimah yang sejati, dia mencintai bagi dirinya untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Maka dia anjurkan, dia mengajak saudaranya kepada tauhid dan sunnah. Sebaliknya, dia membenci kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan bagi dirinya, maka dia mengajak saudaranya, saudarinya untuk menjauh dari kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Ini makna nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Wa yas'a fi dzalik bihasabil imkan, dan berusaha untuk menyeru kepada tauhid dan sunnah, melarang dari syirik, bid'ah dan maksiat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu, karena barang siapa yang mencintai sesuatu, dia berusaha untuk menggapai sesuatu itu. Wajtahada fi tahqiqi wa takmilihi, dan berusaha keras mewujudkannya. Fa Nabi SAW fasara nasihata biadil umuril khamsah allati tasmal al-qiyam bihukukillah. Nabi SAW mentafsirkan nasihat dengan 5 hak tadi, karena ini mencakup masalah agama semuanya, berkaitan dengan hak Allah, hukuku kitab, hak kitabnya, hak rasulnya, wa hukuk jamil muslimin ala ikhtilafi ahwali wa tabaqatihim, dan hak seluruh kaum muslimin dari pemimpinnya maupun rakyatnya. Fasamila dari kadina kullahu, ini mencakup semua pembahasan agama. Walam yabqa minhu syai', tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama kecuali sudah tercakup dalam hadis ad-dinu an-nasiha. Coba antum kalau nggak percaya, sebutkan satu pembahasan agama yang nggak termasuk dalam kategori hadis ini. Ada nggak? Apa kira-kira? Barangkali ada yang masih nggak terima, masa satu hadis mencakup semuanya. Ada pembahasan satu saja masalah agama yang nggak tercakup dalam pembahasan ini, ada nggak? Kalau ada, antum lebih dari ulama. Baik, ulama saya mengatakan semuanya tercakup dalam hadis ini. Walam yabqa minhu syai', tidak tersisa sedikit pun dari urusan agama kecuali tercakup dalam hadis ini. Illa dakhala fi hadzal kalamil jami' al-muhit, semuanya masuk ke dalam hadis ad-dinu an-nasiha dengan perinciannya tadi. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu, dan ini sudah ada pertanyaan lewat kertas.
Taib, ini ada pertanyaan. Saya punya hajat dan alhamdulillah hajat tersebut sudah Allah kabulkan. Namun saya punya janji sama Allah jika hajat tersebut terpenuhi, yaitu kurban 2 kambing. Tiba-tiba warga kampung mengajak urunan kurban sapi 7 orang. Maka saya harus memilih ikut urunan atau sesuai janji saya kepada Allah berupa 2 kambing. Ini berkaitan dengan nazar, dan kalau sudah terlontar nazar tersebut wajib dipenuhi. Wallahu alam, sebaiknya sesuai dengan nazar Anda berkorban 2 ekor kambing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Izin bertanya, apakah dosa masa lalu dihapus oleh Allah atau ditampakkan saat di hari kiamat? Apakah tobat bisa menghapus dosa besar? Adapun tobat nasuha, iya bisa menghapus dosa besar. Dan apakah ditampakkan pada hari kiamat? Wallahu alam, yang Allah sudah hapus, maka Allah tidak akan paparkan lagi pada waktu hari kiamat. Wallahu alam. Ini tolong kalau bertanya jangan banyak-banyak ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ada, ini kurang lebihnya, kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saya akan berada. Ini sudah pernah kita jawab bahwasanya ayat itu berkaitan dengan kebersamaan Allah dengan ilmunya. Redaksinya berkaitan dengan ilmu Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa tinggi di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata-kata dia bersama kalian diapit dengan masalah sifat ilmunya Allah. Maka sepakat ulama salaf mengatakan makna kebersamaan Allah dalam ayat itu kebersamaan Allah dengan ilmunya. Ilmunya Allah di mana-mana, sedangkan zatnya di atas al-arsy. Sebagaimana kata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Untuk ikhwan, kalau ada pertanyaan terakhir, kalau mau. Kalau enggak, anda tanya, mau pulang? Ya, silakan. Taib, kalau pemimpin sudah pensiun, ya sudah, kita taat kepada pemimpin yang baru. Paham? Apa ada lagi syubhat yang lain? Iya, kalau selama dia menjadi pemimpin, ya sudah kita sampaikan 10 hak, 10 kewajiban kita, akidah Ahlussunnah terhadap mereka. Selama statusnya masih pemimpin, haram dicaci maki. Kalau ada yang mencaci maki, kata Abu Darda, itu ada kemunafikan pada orang itu. Kata Abu Darda, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencelah pemimpinnya. Meskipun misalnya sudah mau berakhir, tetap selama pemimpin itu masih statusnya pemimpin, tetap dihormati. Man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah memuliakannya. Wa man ahanahu ahanallah. Barang siapa menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Naudzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menegaskan untuk kajian malam di masjid itu jangan ada gosip-gosip lagi ya, jangan ada berita-berita yang nggak enak lagi. Wallahu a'lam.